Selama kita tinggal di bumi, kita akan mengalami proses pemurnian setiap hari lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab selama kita mengikut Tuhan, selama kita memberi hati kita ini kepada Tuhan, selama hati kita ini beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka kita harus berjalan dari kesempurnaan kepada kesempurnaan, dari iman kepada iman. Kita akan terus berjuang sampai mengalami pemurnian yang murni setiap hari dibawa dalam semua pusat kehendak Allah. Dalam pusat kehendak Allah, kita akan dibawa ke arah sana. Jadi sampai hari ini pun saya secara pribadi akan mengalami proses pemurnian setiap hari. Sebab kita akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Dan kita suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya tanpa terkecuali. Nah, selama kita mengalami proses perjalanan hidup berjalan dengan Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh gagah dan kekuatan kita. Kita harus memelihara keselamatan itu. Kita bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena itu, di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 mulai, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohanmu. Seringkali kita ini terjebak dengan hawa nafsu kita sendiri, baik itu emosi, amarah, apapun juga. Yang hawa nafsu itu artinya kita mengikuti semua keinginan daging, semua keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengikutinya, ujungnya kita ini menjadi anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita marah, dikuasai oleh kemarahan, karena kemarahan yang menguasai, akhirnya kita terjebak di dalam dosa, melakukan hal yang bodoh. Seringkali kita ini melakukan pelanggaran karena hidup kita tidak terkontrol dengan baik, tidak bisa menguasai diri dengan baik. Berapa banyak dari kita jatuh dalam dosa karena daging begitu kuat menguasai diri kita. Keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita ini begitu kuat ngontrol. Seseorang yang meledak marahnya. Ketika seseorang marah, bukan berarti masalahnya kelar loh. Dia akan menambah masalah yang baru. Ketika kita marah tidak terkontrol, karena kita tidak memiliki penguasaan diri, banyak orang dilukai, banyak orang disakiti dengan perkataan dan perbuatan kita ketika marah. Ketika kita marah tidak terkontrol, itu sebenarnya kita hidup dalam kebodohan kita sendiri. Kenapa saya sebutnya bodoh? Karena tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, tidak bisa menguasai diri dengan baik. Kita harus belajar menguasai diri, mengendalikan tubuh kita ini. Panca indera kita ini harus dikendalikan baik, harus dikontrol dan dikuasai dengan baik. Supaya apa? Nurut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita biarkan, daging ini akan begitu berkuasa atas diri kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Kalau daging ini diumbar, istilah Jawanya itu dijarneai atau dibiarkan begitu rupa, akhirnya apa? Daging yang akan ngontrol. Padahal kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita adalah manusia rohani. Setelah kita lahir baru, kita ini sebenarnya this real, kita adalah manusia rohani. Manusia rohani yang punya casingnya apa? Tubuh kita. Nah, manusia rohani itu punya pikiran, kehendak, dan kemauan. Nah, itu pikiran, kehendak, dan kemauan itu harus ditaklukkan penuh di hadapan Tuhan. Sehingga segala tindak laku, tindak tanduk, tingkah laku, ucapan bibir, perkataan, dan apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, tapi melakukan seturut apa yang Tuhan mau. Kalau dikuasain daging, pikirannya yang menguasai, kemauannya yang menguasai, kehendaknya menguasai. Lantas kebanyakan kita kalau dikuasai oleh pikiran, kemauan, dan kehendak kita, ujungnya kita ngapain? Menjadi manusia bodoh yang dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh amarah, dikendalikan oleh dendam, dikendalikan oleh kebencian, dikendalikan oleh dunia dan segala keinginannya. Ujung-ujungnya apa? Kita akan binasa. Makanya Alkitab ngomong, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu dan yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, kita ini harusnya taat kehidupan kita setelah kita mengalami kelahiran baru. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kehidupan kita itu harusnya taat, dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Makanya kalau kita ini memberi hati, memberi hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, akhirnya roh manusia ini tunduk takluk kepada Roh Kudus.
Ujung-ujungnya apa? Kita didapati menjadi orang yang taat, hidup yang berkenan setiap hari di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, daging dan hawa nafsu kita yang kontrol mengendalikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bagian yang terpenting dalam diri kita adalah menjaga kekudusan. Ini penting sekali. Saya benar-benar diproses dalam hal ini karena saya punya latar belakang yang kacau. Makanya ini sebagai proses peremukan saya setiap hari, seperti duri dalam daging yang terus akan saya lewati dalam proses kekudusan kesucian ini. Kekudusan kesucian bukan berarti tidak hanya berzina, tapi sikap hati kita harus benar dan kudus di hadapan Tuhan. Suci, kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita bisa hidup kudus itu, kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus pakai kekuatannya Tuhan. Kita harus minta kasih karunia Tuhan. Kita minta kekuatannya Roh Kudus. Tapi kalau kita ini berusaha hidup kudus nih, dari dosa perzinahan, dari kumpul kebo, dari bohong, dari dusta, menipu, dari sakit hati, benci, dendam, kepahitan, dan lain sebagainya, kita coba pakai kekuatan kita sendiri, ujungnya ngapain? Kita akan gagal. Tapi kita harus minta kekuatan Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah, karena rohku, kata Tuhan. Jadi kita harus bergaul dengan Tuhan, itu penting. Kita minta kekuatan Tuhan setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan sesuai apa yang Tuhan mau. Harusnya setiap hari kita harus berjalan dari iman kepada iman. Hari ini kita hidup dalam kesucian, besok kita hidup dalam kesucian, besok lagi kita hidup dalam kesucian. Karena apa? Daging kita itu rawan, diri kita ini rawan untuk jatuh dalam dosa. Karena apa? Dunia menawarkan segala sesuatu yang kelihatan, realitas setiap hari yang kita nikmatin. Dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan ketidaksucian, dunia menawarkan dosa yang menggiurkan. Tapi daging kita ini, ketika kita ini memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat, daging ini lama-lama dikontrol, dikendalikan dengan baik. Tapi ketika kita ini jauh dengan Tuhan, jauh dengan kebenaran, daging akan menonjol dan menguasainya. Ujungnya ngapain? Kita akan terjerumus, dikuasai dalam kebodohan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kita harus sadar diri. Untuk kita ini berjalan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu perlu kekuatan Tuhan. Sebab hal yang mulia yang di dalam diri kita ini ditaruh di casing sebuah bejana tanah liat yang mudah retak, mudah sekali jatuh dan hancur. Makanya kita perlu proteksi, kita perlu nempel dengan Tuhan, perlu kekuatan secara ilahian dari Tuhan yang akan membimbing, menolong, menopang, memproteksi dengan baik. Kalau kita coba pakai kekuatan kita sendiri, ujungnya kita akan pasti hancur. Hidup kita pasti akan berantakan. Hidup kita pasti akan babak belur. Kita akan jatuh terus. Kalau ada beberapa orang jatuh dalam dosa perzinahan, tidak akan bisa lepas kalau hanya pakai kekuatan. Tapi perlu pertobatan yang murni, perlu penyerahan yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus melepaskannya. Ada orang yang terjebak oleh masturbasi, onani dan lain sebagainya, atau kecenderungan dosa seksual dan amoral. Itu perlu kekuatan Tuhan, benar-benar perlu kekuatan Tuhan untuk bisa lepas dari itu. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita. Nah, kita perlu proteksi Tuhan, kekuatan Tuhan secara ilahi. Dan kita harus punya komitmen untuk pikul salib, sangkal diri. Kita bergantung dengan Tuhan, dan daging kita harus belajar disalibkan. Saya sudah ngomong berkali-kali, cara menyalibkan daging yang terbaik adalah masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ketika kita ini bergaul dengan Tuhan yang kudus, kita akan ketimpa kekudusan. Ketika kita ini bergaul dengan orang dunia, dunia akan nempel kepada kita. Pikiran-pikiran dunia, ide-ide dunia akan mengikuti kita. Kepada siapa kita berasosiasi, kepada siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Itu penting sekali. Kepada siapa Bapak Ibu berteman, ini orang-orang lingkungan yang cintakan Tuhan, orang-orang dunia, atau Bapak Ibu selama ini lebih banyak dengerin apa?
perkataan dunia, ide dunia, pemikiran dunia, atau pemikirannya Allah. Ketika yang banyak diisi dengan pemikiran dunia, otomatis dagingnya akan lebih kuat dan kita ngikutin kecenderungan pemikiran-pikiran tersebut. Tapi kalau kita ini memiliki pergaulan atau komunitas atau asosiasi dengan orang-orang yang kudus suci, pemikirannya seperti apa yang Tuhan mau, yang Allah mau, lama-lama daging kita ini akan tunduk kepada pribadi Roh Kudus sendiri. Daging kita akan tunduk kepada Roh. Nah, kepada siapa kita berasosiasi itu kita sendiri yang menentukan. Kita mau pilih mana, mau bergaul dengan orang baik atau bergaul dengan orang jahat, mau bergaul dengan orang dunia atau bergaul dengan orang yang cinta Tuhan. Itu pilihan kita. Nah, ketika kita memilih untuk bergaul dan berasosiasi dengan orang-orang yang baik, otomatis kita akan terima masukan, pemikiran, ide-ide yang dari Tuhan. Tapi ketika kita ini bergaul dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, otomatis kita akan memiliki ide dan pemikiran dengan cara pandang dunia. Dan ingat baik-baik, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia akan menjadi musuh Allah. Bersahabat dengan dunia itu ngapain? Kompromi. Hidup kita itu berkompromi dengan apa yang dunia nyatakan. Jadi kita hidupnya di area abu-abu, antara hidup dalam kebenaran atau enggak. Kalau saya bilang itu kumpulan orang munafik, hidup dalam kehidupan kemunafikan, itu yang enggak benar. Seakan-akan kelihatannya suci, padahal hancur babak belur, najis di hadapan Tuhan. Kelihatannya rohani, ternyata hidupnya sangat duniawi. Kelihatannya saja seperti taman Tuhan, enggak tahunya adalah taman setan. Karena kehidupannya seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu penuh kelimpahan seperti taman Tuhan, tidak tahunya ternyata banyak kenajisan di sana. Nah, kita itu harus benar memilih. Kita tidak bisa hidup dalam lingkungan yang abu-abu. Untuk kita hidup dalam kekudusan, kesucian, kita perlu kekuatan Allah. Dan kita harus memilih asosiasi, berteman, dan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Tentunya kita juga harus memilah-milah informasi yang baik, yang sesuai yang Tuhan mau, yang harusnya kita dengarkan. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya harusnya kita nggak perlu dengarkan lagi. Untuk apa? Nah, ujungnya hanya kalau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau sesuatu berita yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu akan mencemari manusia roh kita. Itu yang tidak perlu kita dengarkan. Kita harus selektif memilih mana yang benar, mana yang suci, mana yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, kebenaran. Itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita masukkan. Nah, kita sendiri harus pinter-pinter menyaring. Kita ini sebenarnya hidup kita hari ini ditentukan dari apa yang kita pernah lakukan di masa lalu. Kalau masa depan kita pingin baik, kita harus tentukan dari hari ini keputusan apa. Kalau kita pingin diurapin, kita pingin dipakai Tuhan, kita memiliki hikmat, ditentukan dari hari ini. Kita harus berasosiasi dengan yang baik. Kita harus isi manusia roh kita dengan perkara-perkara rohani. Kita isi knowledge dan pengetahuan kita dengan berbagai hal-hal yang baik. Karena yang baik saja belum tentu berkenan, tapi kalau knowledge, pengetahuan kita isi, kita menjadi orang yang smart, penuh hikmat dan pengertian. Itu penting sekali. Jadi kita harus benar-benar menjagai dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Di sisi lain kita juga harus memutuskan kita berteman dan berasosiasi dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan kita harus juga menyaring semua informasi, pengetahuan, knowledge, atau apapun berita yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan dunia, bersahabat dengan dunia. Ini yang kita harus benar-benar selektif. Supaya apa? Hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Sebenarnya orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus itu adalah orang yang menyerahkan jiwanya, tubuhnya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itu tidak bisa langsung. Itu perlu proses setiap hari. Mati daging setiap hari. Perlu kematian daging. Nah, Bapak Ibu akan mengalami proses di mana diizinkan hal-hal yang benar-benar seakan-akan ya berat, seakan-akan ini enggak susah dijelaskan, tapi itu akan diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati Bapak Ibu. Nah, di saat itulah kita akan dipertemukan dengan lingkungan atau siapapun juga lah. Nah, dengan lingkungan yang tidak benar. Tetapi kita harus memutuskan hal yang baik sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, kita ini diberikan hak bebas, free will oleh Tuhan untuk memutuskan. Kita mau pilih yang baik, kita mau pilih berkat atau pilih kutuk. Kita mau pilih Tuhan, kerajaan Allah, atau pilih dunia. Kita pilih sistem kerajaan Allah, kita pilih sistemnya Babel, sistem dunia.
Itu kita yang memutuskan. Ya, keputusan itu ada di pihak kita. Kalau kita ini mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita harus memutuskan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Tidak gampang memang. Ini perlu proses kok. Kekristenan itu perlu proses setiap hari. Pikul salib sangkal diri. Tidak hanya berhenti dengan mujizat kesembuhan, kelahiran baru. Tidak berhenti dengan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa lidah. Tidak berhenti dengan karunia. Tapi terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kematian satu kepada kematian daging yang lainnya. Sampai kita didapati menjadi sempurna segambar dengan Kristus. Sehingga hidup kita ini benar-benar kudus, suci, tak bercacat celah, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Gampang nggak? Nggak gampang. Berat nggak? Iya. Saya pun sampai hari ini masih struggle dan berjuang untuk hal ini. Karena saya secara pribadi kelemahan saya ini banyak sekali. Saya perlu benar-benar pikul salib setiap hari. Dan saya puji Tuhannya memiliki istri yang mendukung, memperingatkan, terus mendoakan. Itu yang membuat saya itu semakin hari semakin kuat dan kokoh. Dan kita harus sendiri memiliki komitmen dengan Tuhan. Hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Hidup ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sisa yang ada ini kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan dengan baik. Kita harus tahu persis apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ini akan membuat kita ini benar-benar berhati-hati bersikap. Bapak Ibu, kita itu harus ngerti banget apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Dan ini perlu proses untuk ngerti mau Tuhan, ngerti ritme cara kerja Tuhan, ngerti kebenaran itu tidak bim salah bim. Diperlukan bertahun-tahun komitmen dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman hari ini, itu tandanya Tuhan ngomong kepada Bapak Ibu harus komitmen, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, supaya kita didapati menjadi hamba Tuhan yang tidak bercacat celah, didapati menjadi pengantin perempuan yang tidak bercacat celah untuk menyambut pengantin laki-laki yang adalah Yesus Kristus sendiri. Itu proses, waktu yang akan memproses, waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan membentuk. Bagian kita apa? Menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami proses permukaan, kita menghadapi masalah, tekanan, himpitan atau apapun juga, hari kita itu harus lembut, nggak boleh keras. Kalau hati kita keras, cenderungnya kita akan dipimpin oleh kebodohan kita. Kita akan bikin kesalahan dalam kebodohan kita, dalam ketidakmengertian kita. Hati kita harus lembut. Orang yang hatinya lembut itu berserah penuh di hadapan Tuhan. Kalau ngadepin segala sesuatu, fokusnya ke Tuhan, bukan fokusnya kepada diri sendiri. Kalau ngadepin segala sesuatu yang tidak enak nih, yang dipusatkan adalah Tuhan mau apa hari ini? Tuhan dengan kejadian ini mau ngomong apa? Tuhan dengan kejadian ini Tuhan mau apa dalam diri saya? Itu yang penting. Ketika kita ini fokus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menjalani, kita akan melalui semua proses permukaan hari demi hari, dan kita akan diberi kekuatan dan didapati mengalami kemenangan. Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu saja yang mengalami, saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami, diremukkan sampai hari ini. Sejak saya lahir baru sampai hari ini, diremukkan. Karena kecenderungan hati kita, terutama hati saya ini, nggak benar, dan itu harus diluruskan. Nah, saya diluruskan oleh Tuhan. Hati saya diproses, diremukkan Tuhan. Saya hanya memberikan hati saya di hadapan Tuhan. Saya tidak komplain, saya harus belajar berserah, saya harus belajar komitmen, saya harus belajar kesetiaan, saya harus belajar dengan hidup kesucian dalam kekudusan setiap hari. Saya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baru saya bisa mengomong, baru saya bisa mengajarkan hal-hal yang apa yang Tuhan mau. Nah, ini penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar khotbah, tapi berbagi hidup. Kalau saya mengalami sampai hari ini, Bapak Ibu pasti akan mengalami. Dan ujungnya pasti mengalami kemenangan. Oh, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, Tuhan akan bawa dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. God bless you.